Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon perhatian untuk tertibnya acara pada hari ini. Mohon kesediaan hadirin untuk menonaktifkan HP atau di silent. Kepada pihak media diberi kesempatan mengambil gambar selama 3 menit. Pengambilan gambar selesai. Kepada pihak media disilakan kembali ke tempat. Yang terhormat penjabat Wali Kota Kendari serta hadirin undangan yang kami hormati. Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan acara pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kata pengantar dan sambutan Ketua DPRD Kota Kendari kepada Bapak Ketua DPRD Kota Kendari dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Kendari dan Saudari PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Ibu Ira Wilis Kusumodati SEMM. Yang terhormat para pejabat unsur Forkopimda Kota Kendari, Pak Kapolresta Kota Kendari, Kajari Kendari, Dandim 1417 Kendari, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Tipikor kelas 1A Kendari,
Ketua Pengadilan Agama Kendari, dan Lanal Kendari atau yang mewakili, dan Lanut Kendari atau yang mewakili, Kabinda, dan Denpom 14 3 Kendari atau yang mewakili. Yang terhormat saudara-saudari, wahai ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari beserta istri dan suami. Dan di kesempatan ini pula hadir Ibu Haja Sumiati Subhan ST. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari dan Saudari Ketua Dharma Wanita Ibu Irma SSH. Yang terhormat para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Kabak, lingkup pemerintah Kota Kendari. Yang terhormat Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Kendari. Yang kami banggakan para camat dan para lurah sekota Kendari. Aplaus dulu. Secara khusus kami sampaikan pula, meskipun tidak mengikuti acara rapat paripurna hari ini, kepada yang kami banggakan dan kami hormati, para veteran dan para sesepuh Kota Kendari, para pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta seluruh warga Kota Kendari. Para insan pers, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum membuka rapat paripurna ini dan memberi sambutan, terlebih dahulu saya menyampaikan sebait untayan syair. Nusantara baru, Indonesia maju, terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Paripurna dulu sebelum upacara, senyum dulu sebelum dibuka. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, berkat dan karunia kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih menghirup udara kemerdekaan di negara yang kita cintai ini, serta dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Oleh karena itu, pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk senantiasa berterima kasih, mengenang serta mendoakan para pahlawan kemerdekaan. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara PJ Wali Kota Kendari serta hadirin sekalian atas kehadirannya di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini. Tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada insan media, khususnya Sultra TV yang telah bekerja sama menayangkan rapat paripurna ini secara langsung sehingga dapat disaksikan oleh seluruh warga masyarakat Kota Kendari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini, Jumat 16 Agustus 2024, saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, sejak 17 Agustus 1945 hingga hari ini, rakyat Indonesia dapat menikmati udara bebas kemerdekaan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta jasa tak ternilai dari para pahlawan pejuang bangsa. Dan dengan izin Allah, besok hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024,
seluruh rakyat Indonesia akan merayakan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai insan yang beriman, kiranya tidak putus-putusnya kita mengucapkan dan mewujudkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini. Begitu pula sebagai putra-putri bangsa, sudah sepantasnya lah kita berterima kasih atas segala jasa dan pengorbanan yang luar biasa kepada pahlawan pejuang bangsa dengan menanamkan rasa kecintaan yang mendalam kepada beliau-beliau. Tentunya bentuk rasa syukur yang sebenarnya serta ungkapan terima kasih dan kecintaan kita akan kemerdekaan Republik Indonesia tidaklah cukup hanya dengan lisan saja, tetapi melanjutkan amanah perjuangan para pendahulu bangsa, yakni terus berkolaborasi, melanjutkan perjuangan dan membangun untuk mewujudkan Indonesia maju dalam bentuk kenyataan dan upaya sungguh-sungguh, karena hakikat syukur dan cinta ialah menjawab tantangan zaman. Alhamdulillah, salah satu wujud keberlanjutan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia telah dimanifestasikan melalui tema HUT RI ke-79 tahun 2024, yakni Nusantara Baru Indonesia Maju, yang mengandung makna cerminan semangat dan harapan bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan dengan tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur serta memperhatikan kodrat alam dan budaya. Oleh karena itu, melalui tema hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, saya mengajak seluruh elemen tanpa terkecuali, mulai dari DPRD, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, partai politik, lembaga pendidikan, unsur kelembagaan, ormas, dunia usaha, para tokoh dan seluruh masyarakat Kota Kendari, mari mengulurkan tangan seraya bergandengan tangan, bahu-membahu, bergotong royong dan memikul rasa tanggung jawab melanjutkan pembangunan dengan semangat estafet, yakni semangat kolektif, berharmoni, berkolaborasi, serta sinkronisasi untuk Indonesia maju dalam bingkai nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita optimis dalam bersinergi, selalu kuat dan tegar, jangan lengah, jangan lemah. Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar, melainkan orang yang gigih dan pantang menyerah. Anak bangsa harus tangguh, perekonomian negara dan pembangunan harus tetap tumbuh dan terus ditumbuhkan. Kiranya dengan cara dan metode seperti ini, kita bisa mengimplementasikan pesan mulia Presiden pertama Insinyur Soekarno, yakni bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Yakinlah dengan kebersamaan dan tekad yang kuat di antara kita untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan akan tercapai sesuai harapan. Sebuah perahu pastilah berada di atas air. Begitupun sebuah permasalahan, dia berada di atas sebuah jawaban. Saya minta aplaus dulu semuanya. Rapat pimpinan Dewan serta undangan yang saya hormati, alhamdulillah, kado istimewa di usia ke-79 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam catatan kami, setidaknya ada 3 momentum berharga, yakni: pertama, bangsa dan negara siap menyongsong ibu kota negara yang baru, yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Nusantara baru bukan hanya berbicara tentang ibu kota negara yang baru,
namun semangat kebaruan dalam membangun Indonesia lebih baik. Ini adalah langkah strategis yang diambil untuk mengimbangi perkembangan wilayah dan pemerataan ekonomi. Jadi bukan hanya sekedar relokasi administratif, tak hanya sekedar pemindahan pusat pemerintahan, namun juga simbol perubahan untuk meratakan pembangunan dan memajukan daerah di luar Pulau Jawa. Kedua, negara dan bangsa telah melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 dan telah menghasilkan presiden dan wakil presiden terpilih. Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Prabowo Subianto dan Kanjeng Pangeran Haryo Gibran Rakabuming Raka BSC yang insya Allah akan melaksanakan pengucapan sumpah janji pada tanggal 20 Oktober 2024. Juga telah menghasilkan para wakil rakyat terpilih di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota, baik incumbent maupun wajah-wajah baru, terkhusus untuk anggota DPRD Kota Kendari terpilih. Seraya menantikan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, insya Allah 10 hari ke depan akan dilaksanakan peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah janji, yakni pada tanggal 26 Agustus 2024. Ketiga, negara telah menetapkan dan akan memfasilitasi pelaksanaan pilkada serentak di 27 November 2024 yang berkonsekuensi pada pergantian tongkat estafet wali kota dan wakil wali kota Kendari. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati, dengan demikian dapat kami sampaikan secara khusus atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari menyampaikan penghargaan kepada seluruh para pahlawan bangsa, baik di Kota Kendari maupun di seluruh Nusantara. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan negara dan daerah yang kita cintai ini. Kepada jajaran pemerintahan, Forkopimda, unsur kelembagaan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat Kota Kendari, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta saudara-saudari dalam mensukseskan agenda pembangunan daerah dan nasional selama ini. Semoga kita masih diberi kesempatan dan kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Akhir kata, dengan semangat hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, mari bersatu padu wujudkan gelora semangat Nusantara Baru Indonesia Maju. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merdeka. Untuk memandu acara selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Demikian sambutan dari Ketua DPRD Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat wali kota Kendari. Kepada penjabat wali kota Kendari dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Kendari. Yang terhormat rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, staf ahli dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kendari. Yang saya hormati juga pimpinan instansi vertikal
BUMD lingkup Kota Kendari, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris KPU Kota Kendari, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Kendari, Camat dan Lurah se-Kota Kendari yang saya banggakan, yang saya hormati insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Tentu dalam suasana yang penuh hikmat ini, izinkan saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Penghormatan yang setinggi-tingginya senantiasa kita berikan kepada para pendiri dan pejuang bangsa atas segala jasa dan pengorbanan yang telah mereka dharma baktikan sehingga kita dapat merasakan nikmat kemerdekaan hingga saat ini. Selain itu, para pendiri bangsa juga telah meletakkan 4 pilar kebangsaan yang menjadi penopang kemerdekaan, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi tertinggi, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai semangat pemersatu bangsa, dan keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai jati diri bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, segala pengorbanan dan jasa para pahlawan harus mampu kita teruskan dengan cara menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terus berupaya mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin undangan yang saya banggakan, peringatan ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 ini hendaknya menjadi sebuah refleksi untuk semakin memantapkan peran dan kontribusi kita dalam mengisi kemerdekaan melalui karya-karya pembangunan di berbagai sektor. Momentum peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan pula akan semakin meneguhkan semangat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara kita sebagai sesama anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tema peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan tahun 2024 ini yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju, menggambarkan semangat bangsa untuk pembaharuan dan kemajuan yang berkelanjutan. Beberapa poin penting dari tema HUT Proklamasi Kemerdekaan yang ke-79 ini bagi kita sebagai bangsa adalah: yang pertama, menegaskan bahwa hasil pembangunan dan kemajuan bangsa ini harus merata di seluruh wilayah NKRI. Yang kedua, menegaskan bahwa tekad bangsa untuk terus bergerak maju dan mencapai kemajuan pada berbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran bahwa bangsa ini penuh dengan keragaman dan persatuan bangsa menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Keempat, memberikan inspirasi kepada seluruh anak bangsa untuk berperan aktif dalam seluruh proses pembangunan. Dan yang kelima adalah menegaskan betapa pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya banggakan, melalui sidang paripurna ini pula kita akan mendengarkan bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-79 yang mencakup progres pembangunan yang telah dicapai serta arah kebijakan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang sebagai acuan bagi kita dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Kota Kendari. Dengan mengetahui dan memahami arah kebijakan pembangunan nasional akan memudahkan
penyelarasan program pemerintah pusat dengan program pembangunan Kota Kendari pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa ini. Melalui kerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, menjadi bangsa berdaulat, aman, makmur dan sejahtera, menuju Nusantara baru, Indonesia maju. Sebagai penutup, atas nama pemerintah Kota Kendari, saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jayalah negeriku, Indonesia tercinta, milik kita semua. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara dan daerah tentunya yang kita cintai ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan penjabat Wali Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Selanjutnya Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari secara skorsing untuk mendengarkan pidato kenegaraan Republik Indonesia. Kepada penjabat Wali Kota Kendari, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama Ibu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Kota Kendari, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Kantor Kementerian Agama, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut memerlukan komitmen kita bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan 2 strategis prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri dan pengembangan sumber daya manusia. Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru. Untuk itu, Majelis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar. Sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno, bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam kebudayaan. Secara estafet, visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Untuk Indonesia Emas 2045. Pergi ke Solo makan soto, pulangnya ke Senayan. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79
Tentunya tantangan ke depan semakin banyak dan perlu kita sikapi bersama. Untuk itu, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila. Kita untuk mencintai dan menghormati prinsip ketuhanan yang bersifat universal dengan mengamalkan keluhuran ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kita menemukan cinta yang tiada tara. Mari kita jaga persatuan ini dengan sepenuh hati. Asistensi MPR menjadi ruang aktualisasi sekaligus untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum terakomodir. Sebuah haluan negara untuk memastikan bahwa visi berbangsa dan bernegara tetap terarah dan konsisten. Dengan haluan negara merupakan guidance principle untuk menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah Indonesia yang berkelanjutan. Ide dasar besok 17 Agustus 2024 adalah 79 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun kita menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia berarti kita bertekad dan bekerja untuk memiliki suatu bangsa dan negara yang berkarakter Indonesia. Sudah 79 tahun bangsa dan negara ini membangun di berbagai bidang, politik, hankam, sosial, ekonomi, budaya, religi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan segera berakhir masa tugasnya atas upaya dan kerjanya selama 10 tahun ini dalam membangun Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-79 Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat. Kini tiba saatnya kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutresno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya, dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru.
sehingga kepada penjabat Wali Kota Kendari, Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama Ibu, unsur Forkopimda, Sekda Kota Kendari, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Kantor Kementerian Agama, disilakan kembali ke tempat. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta di undangan yang saya hormati. Dengan selesainya kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, maka skorsing rapat saya cabut kembali. Untuk memandu acara selanjutnya, saya kembali kepada pembawa acara. Untuk lebih hikmatnya acara pada hari ini, kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari kepada Bapak Haji Muhammad Lalan Jaya, SPD MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pejabat Wali Kota serta seluruh hadirin yang kami muliakan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan kami memandu doa ini menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sholli ala Sayyidina ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian. Engkau pencurah, Engkau kasih yang tak pilih kasih. Karena itu sembah sujud kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan taufik hidayah dan inayah-Mu, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sidang paripurna DPRD Kota Kendari dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam keadaan tentram dan damai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkan kesejahteraan bagi kami semua dan berilah petunjuk kepada anggota DPRD Kota Kendari untuk dapat mengemban amanat rakyat dan menjalankan misi kerakyatan. Jauhkanlah kami semua dari segala sifat yang tidak terpuji. Engkau penerang setiap kolbu. Engkaulah pemilik dari segala yang ada. Karena itu hanya kepadamu kami memohon. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kini kita semua telah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Ada berita yang menggembirakan dan ada pula berita yang membuat kita prihatin. Jadikan berita keprihatinan itu sebagai sarana untuk bermuhasabah, berbenah dan memperbaiki diri, agar kehidupan berbangsa dan bernegara di hari esok akan menjadi lebih baik. Dan janganlah Engkau jadikan kegembiraan itu menjadikan kami lupa diri, bahkan melalaikan terhadap syariat-Mu. Karena sesungguhnya tanpa bimbingan-Mu, hamba-Mu akan menjadi umat yang tersesat dan jauh dari petunjuk-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pahlawan kami. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Dan selesainya acara pembacaan doa,
maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini. Namun sebelum rapat, saya tutup dengan resmi, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara PJ Wali Kota Kendari beserta Ibu, Unsur Kopinda, Saudara Sekda, dan seluruh hadirin atas kehadirannya mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini. Ucapan terima kasih dan rasa bangga saya sampaikan pula kepada seluruh jajaran sekretariat DPRD Kota Kendari, serta adik-adik mahasiswa magang dari FISIP Universitas Haluoleo dan siswa PKL dari SMKN 1 Kendari. Karena berkat kerja keras dan dikasih kalian semua, kegiatan rapat paripurna ini dapat berjalan dengan baik. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Akhirnya, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya secara resmi agenda rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kota Kendari, maka selesailah pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.